Seorang gadis desa dipaksa menikah dengan seorang CEO yang sudah meninggal. Ia berlutut sambil berdoa, tetapi perutnya sangat lapar. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah apel dari meja persembahan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menangkap tangannya. Gadis itu ketakutan dan menoleh ke atas. Di hadapannya berdiri suaminya yang sudah mati. Dengan tubuh gemetar, gadis itu berkata, "Begitu pelitnya sampai-sampai demi sebuah apel kamu kembali sebagai hantu." Pria itu dengan cemas menutup mulutnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar istrinya. Gadis itu memberanikan diri menyentuhnya dan terkejut. Dia masih hidup. Mendengar suara mereka, para pelayan hampir datang. Pria itu segera mengangkat gadis itu dan membawanya pergi dari sana. Dengan panik gadis itu bertanya, "Kita mau kemana?" Pria itu sengaja menakut-nakutinya dan berkata, "Untuk membungkam kamu." Gadis itu percaya dan sambil menangis berkata, "Sebelum mati tolong penuhi satu keinginanku." Pria itu bertanya, "Apa?" Gadis itu menjawab, "Sedikit kue saja." Mendengarnya, pria itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia menyuruh asistennya membawa 2 potong kue. Gadis yang kelaparan itu pun dengan puas mulai memakan kuenya. Lalu dengan wajah serius ia berkata, "Seumur hidupku belum pernah ada yang bersikap sebaik ini padaku. Aku tidak akan memberitahukan rahasiamu kepada siapapun." Pria itu luluh oleh kepolosannya. Ia mengusap krim dari bibirnya. Pada saat itu juga ia memutuskan dialah satu-satunya istrinya. Ia mengenakan cincin lambang kekuasaan di jarinya, lalu pergi karena urusan penting. Keluarga gadis itu datang untuk mengawasi. Tetapi gadis itu menghilang. Pelayan mengatakan bahwa ia tidak ada di sana sejak tadi malam. Kakak perempuan yang licik langsung berteriak, "Gadis ini tidak tahu malu." Kakak laki-lakinya berkata, dia seharusnya ditinggalkan mati di desa. Ketika gadis itu kembali ke aula, ayahnya tanpa bertanya langsung menamparnya. Gadis itu ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak bisa membocorkan rahasia sang CEO. Ia pun diam-diam mulai makan. Ayahnya semakin marah dan berkata, "Berani-beraninya kamu memakan persembahan," lalu menamparnya lagi. Saat itu kakak perempuannya melihat kalung di leher gadis itu, hadiah dari sang CEO. Ia cemburu dan berpikir dia menikah dengan mayat tapi mendapatkan kalung semahal ini. Ia pun mencoba merebutnya. Dalam dorong-dorongan, sebuah cincin jatuh ke lantai. Ayahnya melihat dengan saksama. Itu adalah cincin pusaka keluarga CEO. Ia mengira gadis itu mencurinya dan hampir memaksanya mengaku. Tiba-tiba pintu terbuka keras dan sang CEO masuk, berdiri di sisi istrinya. Jika ingin melihat bagian 2, tulislah part 2 di kolom komentar.